warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudillillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa password kita? Berkarya, berbakti, bermanfaat. Baik, sebelum saya mengawali video motivasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja, nama saya Fasya Rusiam dengan NIM 2320044 dari kelas Ulumul Quran D. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi tentang motivasi hidup bermuhasabah diri. Kata-kata Ghuzbaha yang masih saya ingat yaitu, jangan pernah merasa putus asa saat Anda berada dalam kesulitan, karena Allah menyertakan kemudahan bila mana ada kesulitan. Manusia terkadang merasa bahwa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Manusia merasa bahwa hidup yang dijalani selalu saja dalam kesulitan. Manusia bahkan berpikir, mengapa Tuhan memberikan masalah seberat ini kepada saya? Mengapa saya selalu berdoa namun Tuhan tidak mengabulkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, yang artinya Allah tidak membebani seorang hambanya melainkan dengan kesanggupannya. Ketika satu harimu engkau habiskan dengan hiruk pikuk dunia, ketika 24 jam yang kau habiskan untuk dunia setengahnya, lalu sisanya engkau habiskan untuk tidur dan untuk telepon genggammu. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita sholat dan beribadah kepada Allah, berapa waktu yang kita habiskan untuknya? Mungkin hanya 5 menit, itu pun dengan sholat yang tergesa-gesa dan doa yang tergesa-gesa. Lalu ketika kita berharap bahwa Allah harus segera mengabulkan doa kita dengan sebegitu banyaknya permintaan-permintaan kita, apakah itu pantas? Harusnya kita sebagai hamba Allah harus bermuhasabah. Kita di situ harus introspeksi bahwa tidak semua keinginan kita harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Maka dari itu, dengan kita bermuhasabah dan introspeksi diri, insya Allah semua akan terasa nikmat. Kita dapat mempererat hubungan dengan Allah dan juga sekaligus mempererat hubungan dengan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah yang berbunyi, inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Pada ayat itu sudah jelas terlihat bahwa Allah telah menjamin kemudahan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan ketika kita diberi ujian dalam masalah mengenai fisik atau kesempurnaan, maka jangan sekali-kali kita mencela fisik kita ataupun fisik orang lain, karena dengan kita mencela fisik diri kita sendiri ataupun mencela fisik orang lain, sama saja kita mencela apa yang diciptakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, stoplah merasa insecure, perbanyak bersyukur. Karena ketika kita merasa insecure, maka kita sama saja tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita berpikir kita tidak sempurna, lalu ketika kita dibandingkan dengan hewan, apakah kita masih akan tetap berpikir bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna? Kita diciptakan lengkap dengan akalnya, namun hewan memiliki otak namun tidak memiliki akal. Ketika kita insecure dengan masalah rezeki, jangan pernah sekali-kali mengaitkan rezeki dengan menggunakan akal, karena apabila kita menafsirkan atau kita memaknai rezeki dengan akal, maka hewan-hewan tidak akan bisa makan. Di situ yang dimaksud adalah manusia memiliki akal namun hewan tidak memiliki akal. Apabila kita maknainya dengan akal, namun hewan tidak akan bisa makan karena mereka tidak memiliki akal. Jangan jadikan ujian Allah sebagai dasar ketidakbahagiaan, karena bahagia itu tidak dilihat dari bagaimana kebahagiaan kita, namun atas bagaimana kita menerima ujian Allah serta tetap berada di dalam jalan yang benar.
Rubah pemikiran atau mindset yang buruk kita dengan pemikiran-pemikiran yang baik, dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bermuhasabah diri, kita introspeksi diri di mana kesalahan yang ada pada dalam diri kita. Lalu kita mencoba bersyukur dalam kehidupan ini, mencoba bersyukur tentang apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.